Perlu dilakukan. Manajemen wajib agendakan forum terbuka bersama Bonek Mania. Pelatih dan asisten baru, terus gimana dong nasibnya Coach Uston Nawawi? Transfer pemain, hengkangnya 2 pemain asing, datang juga 2 pemain mantan. Masuk incaran. Striker jangkung asal Kroasia masuk radar manajemen Persebaya. Sehat gak ya Komdis? Bisa-bisanya denda Persebaya Surabaya 200 juta rupiah. Manajemen wajib adakan forum terbuka dengan Bonek. Manajemen Persebaya Surabaya diharapkan dapat mengadakan forum terbuka dengan Bonek Mania untuk membahas evaluasi tim musim ini dan menata skuad untuk musim depan. Saran dan masukan dari Bonek Mania sangat dibutuhkan untuk membentuk tim yang lebih baik di musim depan, sehingga manajemen harus mendengarkan suara mereka. Dengan adanya forum terbuka, manajemen dapat memahami keinginan dan harapan Bonek Mania, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat untuk tim. Namun manajemen juga harus memastikan bahwa kritik dan saran dari Bonek Mania tidak berlebihan dan tidak mempengaruhi mental juang pemain. Dengan kerjasama yang baik antara manajemen dan Bonek Mania, Persebaya Surabaya dapat mencapai kesuksesan di musim depan dan mengembalikan marwah tim Persebaya Surabaya. Diketahui Bonek Mania sudah merindukan gelar juara yang sudah 21 tahun belum bisa kembali diraih Persebaya Surabaya. Gimana dulur Bonek, setujukah kalian jika harus adanya forum terbuka antara manajemen dan pendukung? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Gimana nasib Uston Nawawi di Persebaya musim depan? Manajemen Persebaya Surabaya dikabarkan akan mendatangkan pelatih baru beserta asisten dan staf lainnya, membuat nasib Uston Nawawi menjadi tidak pasti. Dengan kedatangan pelatih baru yang membawa asisten sendiri, Uston Nawawi berisiko tergusur dari posisinya di Persebaya Surabaya. Apakah Uston Nawawi dapat mempertahankan posisinya di Persebaya Surabaya ataukah akan digantikan oleh asisten pelatih baru? Keputusan manajemen Persebaya Surabaya akan menentukan nasib Uston Nawawi di musim depan, membuat pendukung Persebaya Surabaya menantikan keputusan tersebut. Nasib Uston Nawawi di Persebaya Surabaya akan ditentukan oleh keputusan manajemen, membuat situasi menjadi sangat tidak pasti. Direktur Operasional Persebaya Chandra Wahyudi memang tidak secara gamblang menyebut kedatangan pelatih lain, tapi dia sempat memberikan isyarat. Seperti yang saya sampaikan, entah itu pemain, ofisial, maupun coaching staff, semuanya tidak lepas dari evaluasi. Kami terus melakukan evaluasi di semua lini, kata Chandra Wahyudi. 2 pemain hengkang, datanglah 2 pemain mantan. Persebaya Surabaya kembali menyambut pemain-pemain yang sudah tidak asing bagi pendukung setia Bonek Mania. Setelah kepergian Gilson Costa dan Mohamed Rashid, Persebaya Surabaya dikabarkan akan memperkuat skuad dengan kembalinya Rahmat Irianto dan Koko Ari. Kedua pemain ini diharapkan dapat membawa tim ke level yang lebih tinggi dan mengembalikan kejayaan Persebaya Surabaya. Rahmat Irianto dan Koko Ari memiliki pengalaman bermain di Persebaya Surabaya dan diprediksi akan menjadi bagian penting dari tim di musim depan. Kembalinya kedua pemain ini membawa harapan baru bagi pendukung Persebaya Surabaya dan diharapkan dapat membawa tim ke puncak kesuksesan. Pendukung Persebaya Surabaya pasti sangat antusias dengan kembalinya Rahmat Irianto dan Koko Ari dan berharap mereka dapat membawa tim ke kejayaan. Manajemen terpikat datangkan striker asing dari Kroasia. Rumor panas datang dari bursa transfer Liga 1 jelang musim 2025-2026. Sosok striker asing asal Kroasia, Stjepan Plazonja, disebut menjadi buruan terbaru manajemen Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya dikabarkan siap bernegosiasi untuk mendapatkan tanda tangan bomber berusia 27 tahun itu. Nilai pasar Stjepan Plazonja kini mencapai 3,4 miliar rupiah dan kontraknya bersama Hougang United akan habis pada 30 Juni 2025. Persebaya Surabaya memburu jasa sang striker bertubuh jangkung. Stjepan Plazonja merupakan penyerang berkebangsaan Kroasia dengan tinggi badan 192 cm.
Dia belum pernah bermain di Indonesia, sehingga namanya masih cukup asing di telinga pencinta sepak bola tanah air, termasuk bagi para pendukung bonek mania. Meski begitu, kiprahnya di kompetisi Asia Tenggara cukup mencuri perhatian. Sepanjang musim 2024-2025, Plazonja bermain untuk klub Liga Utama Singapura, Hougang United. Bersama Hougang United, dia mencatatkan 31 penampilan di semua kompetisi. Dari jumlah itu, ia sukses menyumbangkan 15 gol dan 11 assist, catatan yang cukup impresif bagi seorang striker. Denda 200 juta buntut nyalakan flare di kandang. Persebaya Surabaya harus menerima pil pahit usai dijatuhi sanksi denda sebesar 200 juta rupiah oleh Komite Disiplin Komdis PSSI. Sanksi ini diberikan buntut dari insiden flare yang menyala saat laga menghadapi Bali United dalam pekan ke-34. Liga 1 Indonesia 2024-2025. Pertandingan tersebut berlangsung pada 23 Mei 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga menghadirkan duel seru dua tim besar Liga 1 namun dinodai ulah supporter yang menyalakan flare dalam jumlah banyak. Akibat ulah tersebut, pertandingan sempat terhenti sementara dan menciptakan kekacauan di dalam stadion. Komdis PSSI menyebut telah memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan terjadi pelanggaran disiplin serius. Melalui surat resmi yang dirilis pada 28 Mei 2025, Komdis menyatakan Persebaya Surabaya melanggar kode disiplin PSSI tahun 2023. Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi dari manajemen Persebaya Surabaya terkait langkah hukum yang akan ditempuh. Belum diketahui pula apakah klub akan membayar denda atau mengajukan keberatan. Kondisi ini bisa merugikan tim secara teknis maupun non-teknis. Fokus pemain terganggu, ritme permainan terhenti, dan klub harus menerima hukuman finansial yang tidak kecil. Haikal Al-Hafiz dikabarkan pulang ke Persebaya. Nama Haikal Al-Hafiz tengah jadi buah bibir usai PSIS Semarang resmi terdegradasi ke Liga 2. Pemain berposisi bek kiri ini justru kebanjiran peminat dari klub-klub Liga 1 untuk musim depan. Salah satu yang paling santer dikaitkan dengan Haikal adalah Persebaya Surabaya. Klub asal Jawa Timur itu disebut tertarik meminang sang pemain untuk mengisi sektor kiri pertahanan. Dalam unggahan pada Selasa 26 Mei 2025, disebutkan Persebaya Surabaya ingin mendatangkan Haikal untuk Liga 1 musim 2025-2026. Haikal sendiri dipastikan tidak akan ikut turun kasta bersama PSIS Semarang. Kontraknya yang segera habis membuka peluang lebih besar untuk hijrah tanpa hambatan berarti. Musim ini, Haikal mencatatkan 27 pertandingan bersama PSIS Semarang. Ia juga menyumbangkan 1 assist dan tampil konsisten sebagai starter di banyak laga. Irfan Jaya buka suara soal rumor comeback. Isu kembalinya winger lincah Irfan Jaya ke pelukan Persebaya Surabaya santer terdengar belakangan ini di kalangan supporter. Namun, Irfan Jaya sendiri akhirnya buka suara dan memberikan klarifikasi terkait spekulasi tersebut. Irfan Jaya menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi resmi dari pihak Persebaya Surabaya terkait kemungkinan dirinya kembali berseragam bajul ijo. Belum ada komunikasi sama sekali dari Persebaya, ujar Irfan Jaya singkat namun lugas. Pernyataan ini sekaligus menepis berbagai spekulasi yang beredar di media sosial maupun forum-forum supporter. Meskipun demikian, nama Irfan Jaya memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah manisnya bersama Persebaya. Ia pernah menjadi pilar penting saat Persebaya menjuarai Liga 2 2017 dan membawa tim promosi ke Liga 1. Aji Santoso, pelatih yang mengorbitkan bintang muda. Aji Santoso, sosok pelatih yang meninggalkan jejak emas di Persebaya Surabaya. Meskipun belum pernah membawa Persebaya Surabaya meraih gelar juara Liga 1, Aji Santoso memiliki catatan baik bersama tim, terutama dalam mengorbitkan pemain muda. Di bawah asuhannya, Persebaya Surabaya menjadi klub yang paling banyak menyumbangkan pemain ke Timnas Indonesia, sebuah prestasi yang sangat membanggakan.
Aji Santoso memiliki kemampuan untuk menemukan dan mengembangkan bakat muda, sehingga banyak pemain yang kemudian menjadi bintang di timnas Indonesia. Kepemimpinan Aji Santoso di Persebaya Surabaya akan selalu dikenang sebagai salah satu era terbaik dalam sejarah klub. Dulur bonek juga pasti masih mengingat jasa-jasa Aji Santoso yang telah mengorbitkan banyak pemain muda berbakat.